Edeng aden awak bisa depanganake ngadanin gegianane nyampa. Pada tahun 1960-an, pemerintah Provinsi Bali mengambil inisiatif untuk memajukan pembangunan di Pulau Dewata. Anak kesayi dan pada tahun 1961, pemerintah daerah Bali bekerja sama dengan beberapa pengusaha swasta nasional untuk mendirikan Bank BPD Bali. Pendirian ini dilandaskan pada dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 yang mengatur tentang pokok-pokok pendirian Bank BPD Bali. Pada masa itu, Bank BPD Bali beranggotakan 7 pegawai. Ketujuh pegawai tersebut yang juga merupakan perintis awalnya. Liu anu pepelajaran. Waktu itu tanggal 1 Januari 1962 kita bertujuh ini mungkin dengan yang lainnya gitu ya mengikuti testing untuk masuk BPD Bali. Sudah itu keluar pengumuman, jadi yang lulus hanya 7 orang ini. Pada awal pendirian Bank BPD Bali, pemerintah daerah Bali bersama sejumlah pelaku swasta nasional di Bali menyuntikkan modal dasar Bank BPD Bali sebesar 50 juta rupiah uang lama. Besarnya modal yang disetor disesuaikan dengan kondisi daerah pada saat itu. Pertama saya direkrut tuh di Gianyar memegang bendahara tadinya. Dan waktu saya di Gianyar, saya sebenarnya belum ke BPD waktu itu.
Tapi saya yang menyetorkan setoran pertama ke BPD dari Gianyar, membawa uang setoran pertama itu 1 jeep. Modal dimasukkan ke BPD, terutama oleh pemegang saham dari pengusaha-pengusaha swasta dan juga modal dari pemerintah. Waktu awal kita artinya diberikan tempat di dana pensiun, masih kosong. Sudah itu untuk bisa bekerja, kita mencari kursi bangku ke DPR. Karena DPR di Klandes itu dulu ya, di Klandes ya, terus dibawa ke kantor gitu. Karena dana pensiun pertama kalinya sudah itu pindah kantor ke Bakopda, sudah itu tahun 66 pindah ke belakang percetakan Bali. Baru ada kegiatan, pada waktu itulah baru disusun struktur, ya misalnya kredit, dana, atau umum. Jadinya kita pada waktu itu punya modal untuk dioperasikan terutama sekali kepada pedagang-pedagang lah. Sudah itu sambil artinya mengikhtiarkan kalau misalnya para pedagang memerlukan bantuan dana kredit, nanti bisa melalui BPD Bali gitu ya. Namanya bank ya, dengan pengusaha itu kan tidak bisa lepas gitu lah. Saling membutuhkan. Bank perlu pengusaha, pengusaha juga perlu bank. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan nilai tukar rupiah yang turun terhadap dolar Amerika Serikat dengan suku bunga kredit yang naik hingga lebih dari 70% lebih. Artinya kan pernah ada krismon ya. Jadi bank itu banyak mengalami kejatuhan waktu itu. Tapi waktu itu justru BPD naik. Karena hubungan di pusat juga bagus waktu saya itu. Programnya semua jalan begitulah. Di BPD waktu itu jalan semua. Bank BPD Bali kembali diuji pada tahun 2002. Ketika itu terjadi pengeboman di Bali yang terletak di Legian Kuta yang dikenal sebagai peristiwa Bom Bali 1. Peristiwa tersebut mengguncang perekonomian Bali karena membuat wisatawan ketakutan sehingga sejumlah hotel dan akomodasi wisata di Bali terpaksa menutup operasinya dan bahkan melakukan PHK terhadap karyawan. Bom Bali 1 2002 menjadi bagian dari faktor eksternal secara mendalam yang berdampak pada Bali khususnya karena Bali PDRB-nya dipengaruhi pariwisata, itu pasti dampaknya ke Bank BPD Bali juga. Turunan dari bisnis Bank BPD Bali itu adalah dari sektor pariwisata pada khususnya. Dan itu berlanjut ke Bom Bali 2 juga. Disitulah pada saat di Bom Bali 1 kita melakukan restrukturisasi kredit juga, memberikan relaksasi kepada nasabah khususnya yang terdampak atas akibat Bom Bali 1 dan Bom Bali 2. Ini yang menjadi bagian fondasi kita ke depan, melihat sektor pariwisata itu sangat rentan atas faktor-faktor eksternal. Dan inilah menjadi bagian dari upaya operasional kita untuk melakukan mitigasi risiko secara komprehensif. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar
atau PSBB. Pada tahun 2019 hingga 2021, pandemi COVID-19 melanda dunia dan menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan terhadap usaha di berbagai bidang sektor usaha. Banyak usaha yang tidak dapat memenuhi tanggung jawab dalam hal pembayaran kredit kepada pihak bank, dan dalam hal ini juga terjadi kepada Bank BPD Bali. COVID-19 mulainya 2020, ada negara-negara yang memang tidak membuka, kemudian masuknya orang-orang luar ke Indonesia termasuk ke Bali. Dan juga pariwisata baru buka di awal Februari 2023. Sehingga pemerintah melalui program-program pemulihan ekonomi nasional kemudian diikuti oleh OJK memberikan relaksasi kepada debitur dan masyarakat yang meminjam uang di Bank BPD Bali untuk bisa membayar secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan tetap kualitas kreditnya diakui lancar. Ada dampak pandemi 19 terhadap digitalisasi. Yang dulunya kita harus tunai, sekarang sudah cashless. Ada karyawan yang di PHK nggak? Oh, nggak ada. Gaji tetap dibayar. Malah kita memberikan perhatian kesehatan yang lebih ya. Karena kita engagement karyawan adalah meningkatkan kapasitas untuk bisa menjadi kuat secara bersama-sama. Sehingga tagline kita pada saat itu Stronger Together. Bank BPD Bali kini telah berkontribusi selama 62 tahun dalam pembangunan daerah. Untuk meningkatkan daya saing serta mendukung usaha di berbagai sektor, Bank BPD Bali terus berinovasi, terutama dalam layanan perbankan digital, salah satunya yakni KRIS. Khusus untuk teknologi, satu keharusan dan shifting itu terjadi dari tahun ke tahun itu. Di tahun 2003 kita mengembangkan ATM, edisi juga, dan infrastruktur kita mulai dengan menggunakan teknologi fiber optik gitu ya. Layanan-layanan kita tingkatkan, kita membangun ekosistem digital dengan pemerintah daerah, kita bangun samsat online dan juga penerimaan pajak secara online. Dan juga di tahun 2015 kita mengembangkan layanan mobile banking untuk pertama kali. Di tahun 2017 awal kita mengembangkan internet banking bisnis CMS Bank BPD Bali. Bali ditunjuk sebagai pilot project oleh Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan transaksi non tunai bagi Pemda. Itu menjadi satu-satunya Bank BPD yang bisa menyelenggarakan transaksi non tunai bagi seluruh Pemda di Bali. Setelah mobile banking, internet banking kita punya, kita kembangkan namanya e-link, gitu ya, electronic link, kita integrasikan LPD, kita integrasikan koperasi dengan Bank BPD Bali untuk transaksi secara online gitu. Di tahun 2019 sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran gitu, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada Bank BPD Bali sebagai issuer sekaligus sebagai acquirer layanan KRIS itu. Dan juga Bank BPD Bali sudah diberikan kepercayaan juga diberikan kesempatan menjadi salah satu bank dalam pengembangan KRIS cross border. Saat ini sudah dilayani adalah yang Singapura, Thailand, dan Malaysia. Itu next nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia, diintegrasikan dengan jaringan nasional ya. Perjalanan panjang Bank BPD Bali adalah cermin dari semangat, dedikasi, dan komitmen untuk terus berinovasi dan melayani masyarakat Bali dengan sepenuh hati. Selama 62 tahun, Bank BPD Bali telah berjuang untuk mendukung dan berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah. Melalui kerjasama, kepercayaan, dan semangat kebersamaan, Bank BPD Bali siap menjadi bank kebanggaan Bali. Belum pernah kedengaran bahwa BPD itu mengalami kemunduran, maju terus. Dan yang sulit kan menjaga kondisi biar bagaimana supaya tetap bisa bertahan gitu. Juara bertahan itu paling sulit. Jadi mudah-mudahan BPD juga bisa terus bukan bertahan saja ya, tapi berkembang terus.